قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Baik, ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Faisal Qazar Al-Jasim di sini adalah ayat yang juga sudah kita baca sebelumnya. Ini untuk menguatkan dan menegaskan kembali karena kandungannya juga mencakup ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 3. Surat Al-A'raf ayat ketiga, surat ke-7 ya, surat ke-7. Yaitu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Janganlah kalian mengikuti pemimpin, petunjuk, ya, panutan-panutan selainnya. Cukup kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan bagian dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah pemahaman para sahabat. Itu masuk dalam Sunnah karena mereka direkomendasi oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Jadi pemahaman para sahabat itu tidak berdiri sendiri. Itu bagian dari sunnah. Nah, karena itulah pemahaman yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat beliau. Baik. Dan ini jelas bahwa menjadikan selain Nabi SAW sebagai panutan yang diikuti, yang kemudian dengannya seorang hamba menyelisihi Nabi SAW karena mengikuti guru dia menyelisihi Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang terlarang. Tapi kalau mengikuti ulama, guru, syekh yang mengajak mengikuti Nabi SAW dengan pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat, berarti kita tidak mengikuti syekh murni. Kita mengikuti beliau karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang mengikuti gurunya, yang mengikuti Nabi SAW, berarti dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti para sahabat. Nah, tipis perbedaannya. Maka harus dipahami. Kenapa kita mengikuti seorang ustaz? Karena ustaz itu mengikuti Nabi SAW dan mengajak untuk mengikuti Nabi SAW. Makanya tidak boleh ya membuat ajaran baru. Dan di sini nampak penyimpangan ajaran-ajaran yang menyelisih Nabi SAW. Rata-rata ya, ajaran mereka diberi nama dengan nama gurunya. Ya, ini ajaran Syekh Fulan, ini ajaran guru Fulan. Dan anehnya mereka lebih takut melanggar ajaran gurunya daripada melanggar ajaran Nabi SAW. Ya, baik. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala, surah At-Taubah ayat 31, ini tentang ahlul kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nah, ini juga sudah kita bahas pada beberapa bab sebelumnya. Mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, menjadikan ya ulama-ulama mereka, ahbar itu ulama-ulama dari kalangan Bani Israel, wa ruhbanahum dan ahli ibadah mereka dari kalangan Nasrani, ya, ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ayat ini pernah dibacakan oleh Nabi SAW kepada Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim ini dahulu masuk Nasrani, sebelum masuk Islam. Beliau ini termasuk orang Nasrani bangsa Arab. Nah, Adi bin Hatim
mengatakan, kami tidak menyembah para pendeta, para ulama kami ya Rasulullah. Yang dipahami oleh Adi, menyembah di sini itu sujud, beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah para pendeta. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan dan kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan? Maksudnya, para ulama atau para pendeta mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ada sesuatu yang Allah haramkan, lalu para ulama Nasrani atau Yahudi atau pendeta mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka mereka mengikuti pendeta. Padahal ini haram, tapi dikatakan oleh pendetanya atau ulama Yahudi ini halal, maka mereka halalkan. Mereka ikuti pendetanya, ikuti ulama mereka. Kalau para ulama ini mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan. Bukankah begitu kata Nabi SAW? Kata Ali bin Hatim, iya. Fatilka ibadatuhum iyyahum. Itulah kata Nabi SAW, namanya mereka beribadah kepada para pendetanya, kepada para ulama. Dimentaati seorang guru dalam halal dan haram yang menyelisihi apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, berarti telah menjadikan dia sebagai sembahan. Karena hak menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menghalalkan atau mengharamkan tanpa wahyu. Nah, beliau pernah ditegur mengharamkan madu atas diri beliau, bukan atas umatnya, atas diri beliau saja. Ditegur dalam surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk engkau demi mendapatkan keridhaan istri-istri? Nah, siapa kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, baik. Maka berarti ayat ini melarang kita menjadikan seorang sebagai panutan jika menyelisihi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana umat Nasrani ataupun Yahudi mengikuti pendeta dan ulama mereka walaupun menyelisih Allah dan Rasul. Ini suatu perbuatan yang dilarang dan diharamkan atas umat ini. Baik, kita lanjut. Kemudian qala Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini Ahmad bin Abdul Halim namanya. Beliau berkata, "Wa man nasaba syakhsan kainan man kana fawala wa 'ada 'ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'li fa huwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Ini ucapan yang sangat baik sekali. Beliau berkata, barang siapa yang menjadikan seseorang sebagai siapapun dia, kainan mankana artinya siapapun dia, apapun dia, siapapun dia, lalu dia berwala, dia mencintai dan memusuhi berdasarkan kecocokan dengan orang tersebut. Misalnya dia ada gurunya, nah, kalau ada orang ikut gurunya, cocok dengan gurunya, dia teman dia, bagian dari dia. Kalau ada orang menyelisihi gurunya, musuh. Ya. Wa 'ada 'ala muwafaqatihi, dia mencintai atau memusuhi berdasarkan kecocokan dengan gurunya. Fil qawli wal amal, dalam ucapan maupun perbuatan. Maka fahuwa, maka dia minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dia termasuk orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan-golongan yang banyak, berkelompok-kelompok yang banyak. Sebagaimana dalam surat ini surat Ar-Rum kalau tidak salah, sebentar saya lupa ayatnya, ayat 31. Bentar.
Ini salah satu sifat orang musyrik yang memecah belah agama. Minal ladzina farraqu dinahum. Sebentar saya cari. Ini ayat penting ya. Surah Ar-Rum, ya betul, ayat 32, 31, 32. Berarti itu ayat sangat penting, bahwa kesyirikan itulah pemecah agama. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang memecah belah agama ini. Dan kita tahu sejarah munculnya perpecahan umat manusia pertama kali adalah kesyirikan pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wala takunu minal musyrikin munibina ilaihi, dalam ayat 31 itu, wattaqu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin. Ya, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Makanya orang musyrik berpecah belah karena sembahannya sudah terbagi-bagi, sudah banyak. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa menjadikan orang sebagai patokan pertemanan, permusuhan, kalau cocok berarti dia bagian dari dia, kalau tidak berarti musuh dia, ya, maka dia termasuk orang yang memecah belah agamanya dan menjadi berkelompok-kelompok, bercerai-berai. Itu surat Ar-Rum ayat 32. Surah Ar-Rum ayat 32. Baik. Maka perhatikan ya, Ahlus Sunnah selalu berpedoman kepada dalil, sehingga tidak semua perbedaan itu jadi permusuhan dan tidak semua kesamaan menjadi cinta. Ya. Dilihat dia mengikuti Nabi SAW atau tidak. Maka ada perbedaan yang ditolerir. Soal masalah sholat, soal lutut dulu atau tangan dulu, maka Ahlus Sunnah ini paling toleran, nggak ada bermusuhan. Soal basmalah keras, basmalah lunak, nggak ada bermusuhan, karena semuanya bagian dari sunnah Nabi SAW ataupun perbedaan yang ditolerir. Maka tidak boleh Ahlus Sunnah mengatakan, oh Syekh Fulan letakkan tangan dulu katanya, kalau enggak berarti bukan Ahlus Sunnah. Enggak begitu ya. Nah, enggak sampai seperti itu, karena bukan Syekh Fulan patokan kebenaran, tapi dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ada perkara yang merupakan perkara ijtihadiyah, yang mana di dalamnya kita boleh berbeda pendapat selama dalam bingkai yang dibolehkan. Nah, maka perhatikan para ustaz-ustaz kita. Antum kalau memperhatikan beberapa fatwa para ulama ya dalam masalah-masalah fikih, masalah-masalah kurban dan segala macamnya, itu banyak ada yang berbeda-beda pendapat. Nah, perbedaan itu harus antum pahami sebelum menghakimi. Wah, kalau kok ustadz lainnya kecil, ustadz lainnya kecil. Bisa jadi ustadz ini fatwanya itu berkaitan dengan keadaan tertentu di tempat dia. Sementara ustaz antum di sini beda pula, bisa jadi karena ada keadaan tertentu pula membuat ustaz berfatwa seperti itu. Maka disinilah kenapa kita tidak boleh bermajlis hanya di depan televisi ataupun di depan YouTube, karena kita tidak tahu keadaan yang di sekitar, tidak tahu pula kebiasaan masyarakat di tempat tersebut. Maka dianjurkan dengan sangat untuk menghadiri majelis di tempat kita berada, ya, agar kita bisa memahami lebih daripada sekedar duduk di depan layar kaca. Baik, kemudian beliau juga berkata, wa qala aidan wa laysa li ahadin an yansiba lil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali 'alayha wa yu'ali ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam wa majtama'an 'alaihi al-ummah. Tidak boleh seorang pun menetapkan, mengangkat ya untuk umat ini satu orang yang dia ajak manusia menuju jalan orang tersebut, dan dia
berwala-mualah, mencintai dan memusuhi atas dasar ikut atau tidak dengan orang ini. Kecuali siapa? Kecuali Nabi SAW. Hanya Nabi yang boleh kita perlakukan seperti ini. Ikut Nabi atau tidak? Ikut, kita cintai dia karena dia mengikuti Nabi SAW. Tidak ikut, kita musuhi dia bukan karena menyelisihi kita, tapi karena dia menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa majtama'at alaihi al-ummah, dan perkara-perkara yang telah disepakati oleh umat ini. Ya. Kalau sesuatu yang sudah disepakati ijma' para ulama umat, maka itu jadi standar iya. Dan itu bagian dari sunnah. Para ulama ijma', para umat ini telah ijma' tentang wajibnya salat fardu 5 waktu. Barang siapa yang salat, maka dia bagian dari kita. Yang tidak salat, kita musuhi dia karena dia menyelisihi ijma' itu. Dan dia juga kewajiban yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka sungguh aneh kalau ada orang mencintai orang yang tidak salat, membenci orang yang salat. Ya, ini hati yang perlu diperbaiki, dibersihkan dari kemunafikan. Maka para orang tua perhatikan dalam mencarikan jodoh anaknya. Banyak orang sekarang ini tidak peduli, yang penting menantunya beruang, walaupun nggak sholat. Nah, beruang bisa jadi berubah beruang. Beruang memang nggak sholat. Na'udzubillah. Tapi kalau menantunya sholat, orang taat beribadah, tapi harta kurang, miskin, ditolak. Na'udzubillah. Ya, ini suatu penyakit yang wajib kita perbaiki dari umat ini. Baik, kemudian bal hadza min fi'li ahli al-bid'ah alladhina yansibuna lahum shakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummati yuwaluna ala dhalika al-kalami aw tilka an-nisbati wa yu'adun. Tetapi perbuatan ini menjadikan satu orang sebagai patokan pertemanan atau permusuhan, benar atau salah. Ini adalah perbuatan ahli bid'ah yang menjadikan satu orang atau seseorang, ya, atau satu ucapan untuk memecah belah umat ini, menjadikan satu orang atau satu ucapan sebagai patokan kebenaran. Lihatlah, ya, aliran-aliran yang menyimpang pasti patokannya ikut gurunya atau tidak. Ikut gurunya atau tidak. Kalau ikut berarti teman, kalau tidak berarti musuh. Atau satu ajaran, satu ucapan. Dan ini banyak sekarang. Makanya perpecahan selalu muncul karena setiap orang ingin pula jadi panutan, lalu bikin pula ajaran. Akhirnya makin banyak perpecahan. Makin banyak perpecahan, muncul ajaran ini, ajaran si fulan, bikin ajaran baru. Punya keanehan sedikit, bikin ajaran baru. Makanya terus berpecah belah umat ini. Kalau ingin bersatu, semuanya wajib kembali menjadikan Nabi SAW sebagai patokan kebenaran. Mencintai seseorang atau memusuhi seseorang berdasarkan dia mengikuti Nabi SAW atau tidak.